Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat beliau Bapak Ustaz Ahmad Ghazali, yang kami hormati jamaah kajian kita di sana. Pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kaulina alhamdulillahirabbil atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk menghadiri kajian malam Senin malam secara rutin di Masjid Jamil Rama. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita malam hari ini akan mendapatkan ilmu dari kajian-kajian yang akan disampaikan dari Bapak Ustaz. Salawat dan salam selalu kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang beliau Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya juga di yaumul akhir. Allahumma amin. Seperti biasa, marilah kita awali kajian malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu sebelumnya kami aturkan pada beliau Bapak Ustaz Ahmad Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, yang pertama dan utama mari kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, sempat, kuat, sehat, selonjor, sendean dan seterusnya. Semoga bisa menjadi amal kebajikan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat serta seluruh pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua keistiqomahan untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin. Selanjutnya mari kita mendoakan saudara kita jamaah Nurul Rahmah atau keluarga kita bila mana ada yang sakit, dan ini ada permintaan dari saudara kita Ibu Amalia Ratnaningrum Hidayat binti Syamsul Hidayat dan Bapak Sardi yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan, Allah beri kesabaran, dan Allah beri hasil yang terbaik. Ibu Amalia mau laksanakan operasi sesar, semoga operasinya berhasil dan anak diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak Sardi bisa mendapatkan kesembuhan seperti semula, dan semoga berdua diberikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kesabaran mereka berdua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallahul ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya rabban nas anta syafi
shafi antal kafi antal muafi ya rabban nas antas syafi antal kafi antal muafi isfihima shifaan la yughadir saqama isfihima shifaan la yughadir saqama ya rabban nas isfihima shifaan la yughadir saqama la ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin Allahumma arhum ya Allah Allahumma arhumna ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Masih sehat? Masih bahagia? Ya, bahagia harus kita wujudkan karena hidup di dunia ini hanya sekali. Seterusnya kita akan menemukan kehidupan yang nyata. Jadi kalau kita di dunia kok enggak hidup bahagia, rasanya rugi. Kenapa? Karena fasilitas untuk bahagia itu banyak banget. Ya enggak, Bapak dan Ibu? Fasilitas yang Allah siapkan untuk kita bahagia itu banyak banget. Jadi jangan disia-siakan, gunakan itu raih kebahagiaan dunia dan raih kebahagiaan akhirat ya. Utamanya waktu atau umur. Kita sudah berumur berapa nih Bapak dan Ibu? Ada yang 50, ada yang 40, ada yang 60, ada yang 70. Sudah capek belum? Siapa yang kepengen leren? Leren apa lanjut? Hah? Hidup itu ibarat perjalanan coba. Kita berjalan sudah puluhan tahun. Merasa capek enggak Bapak dan Ibu? Belum ya? Lanjut? Kalau malaikat instruksi kalau lanjut kudu bayar, kira-kira bayar mboten? Hah? Bayar apa mboten? Hah? Pinginnya gratis terus ya. Oke, makanya Rasul mengingatkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang dan perbuatannya baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia yang tala umruhu wasa'a amaluhu, yang umurnya panjang tapi buruk amalnya. Maka saya hadirkan materi kita selama ini Bapak dan Ibu, perilaku kita dengan air atau terhadap air itu kita coba ungkap ya. Ternyata kalau saya boleh bertanya, siapa manusia atau agama yang paling banyak menghabiskan air? Islam. Satu hari satu malam kita berwudu itu pakai berapa liter air? Kumur, belum lagi cuci tangan, ya, belum lagi mandi, belum lagi buang air kecil, belum lagi buang air besar. Banyak banget itu. 3 kali, 5 kali ya kalau 5 waktu. Kalau dia duha, kalau dia tahajud, coba. Benar enggak cara kita memperlakukan air? Maka Bapak dan Ibu kalau di luar, kalau di Mekah itu kalau enggak, tangan kita enggak ke bawah keran, enggak keluar airnya. Otomatis penghematan. Kalau di sini kan jor aja. Ya enggak? Maka tolong dibenahi. Kita membuang-buang rahmat. Ya, air itu rahmat bukan? Rahmat dari Allah, kita tidak maksimalkan. Contoh air wudu misalkan. Sudah pakai wudu udah lepas gitu lah. Padahal itu bisa diberdayakan enggak? Difungsikan enggak? Bisa untuk nyiram kembang, untuk nyuci-nyuci diarahkan, untuk buat kolam. Kan airnya berkah itu. Kenapa tidak dilahirkan sama kolam buat koi apa-apa ya? Ini kan
sesuatu yang harus kita perhatikan. Ya, belum lagi air hujan. Air hujan dibuang-buang, ya enggak? Padahal rahmat dari Allah, rahmat Allah dibuang. Mari kita benahi gitu, ya. Ketika ndak hujan kita butuh kapan udah nih sampai lakukan sholat segala macam. Ya, ketika air hujan turun ribut, udan baik satu, bocor, apa mening, kan aneh. Ya mbok, maka mari kita benahi perilaku kita terhadap air. Lihat Wonokrio itu kalinya bersih apa kotor? Kotor. Asal buang sampah ke kali. Ya ndak? Ngaku ndak ada yang buang di sini datang? Buang sembarangan di kali. Ya? Bapak dan Ibu, air punya perasaan ndak? Air punya perasaan. Coba kalau kita manusia punya perasaan juga, ya ndak? Long dijatuhin kotoran cicak saja kita ngamuk kok. Ya ndak? Kotoran cicak jatuh ke kita, kita kejar cicaknya. Ya, kita pukul cicaknya. Air buang kotoran di sana, buang sampah di sana. Ya, buang limbah di sana gitu loh. Makanya kalau ada air ngamuk, jangan salahkan air. Ada longsor, ada apa lagi? Banjir, ada apa lagi? Ya, sembunyi airnya, ada muncul-muncul. Itu ngamuk itu. Ya, karena perilaku kita yang tidak benar gitu loh. Maka kalau kita membenahi perilaku kita, alam semesta ini, insya Allah, ya, kita tidak pernah kekurangan air. Ya, nah, jadi saya buat judul apa ini? Dadio banyu, ojo, dadi watu. Jadilah air, jangan menjadi batu. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita memahami dengan benar, fisik kita ini 70-80% terdiri dari air. Ya, terdiri dari air, jantung, paru-paru, apalagi hati, otak, itu air semua itu. Ya, bahkan orang ngantuk pun apa nama airnya? Ngiler itu. Orang flu, ingus, air juga. Darah, air juga. Air mata, nangis, air juga. Air mata air lainnya. Iya. Ini sesuatu yang harus kita sadari gitu loh. Maka kalau memang secara mayoritas kita ini berasal dari air atau terdiri dari air, maka jadilah orang yang punya sifat yang dimiliki oleh sifat air. Apa sifat air ya Bapak? Sifat air itu ada 3 minimal. 1, dia itu akan bisa menyesuaikan tempat di mana air itu berada. Jadi piring, mengikuti tempat, jadi gelas, jadi ember, jadi apa? Jadi es batu masuk kulkas, ya? Dimasukkan kulkas jadi kulkas, dia jadi es batu, dikeluarin mencair. Ini adalah sifat air. Maka kalau kita mayoritas ya mengandung air, maka kita pun seperti itu. Sifatnya merendah diri, Pak. Iya, mau dan bisa menyesuaikan. Jangan jadi orang yang atos. Ya, jangan jadi orang yang atos, maunya sendiri tidak boleh. Belajar dari air. Kalau ada orang yang atos maunya sendiri, berarti dia lupa. Ya, dominasi dia itu adalah air, dia lupa itu. Ya, yang kedua, ya, yang namanya air itu memiliki sifat kohesif.
Kohesif itu artinya apa? Antar molekul air itu yang sama akan menyatu, yang tidak sama akan berpisah. Nah, sama kalau kita ini kepingin menjadi orang baik, ya molekulnya disampaikan atau disamakan dengan yang baik. Kalau kita kepingin menjadi orang buruk, ya samakan dengan orang yang buruk. Maka Rasul mengatakan perumpamaan orang baik dan buruk sama seperti berteman dengan minyak wangi dan pandai besi. Nah, kita punya molekul itu. Kita punya sifat baik dalam diri kita dan punya sifat buruk dalam diri kita. Tinggal kita mengarahkan yang mana. Faham Bapak dan Ibu? Itu ada dalam diri kita. Di sini ada masjid, di sana ada pasar. Ya. Di sini ada pengajian, di sana ada dangdutan. Tinggal Anda pilih yang mana. Semua ada dalam diri kita. Bahasa sederhananya molekulnya ada. Ya, jadi manusia yang baik kalau kepingin baik ya disamakan frekuensi baiknya, pengen buruk ya samakan frekuensi buruknya. Kalau kepingin pindah ya sudah, lepas dari keburukan menuju kebaikan, namanya hijrah. Itu kohesif dalam air dan kita punya sifat semacam itu. Yang ketiga, sifat air itu adalah dinamis Bapak dan Ibu. Dinamis itu apa? Mau bergerak, tidak diam, mau melangkah, ya, mau untuk berlari, mau untuk berkreasi. Ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada manusia kok tidak mau melangkah, tidak mau berkreasi, ya kita berarti tidak memahami sifat air yang ada dalam diri kita. Untuk melangkah Allah siapkan kita kaki, siapkan kita tangan, siapkan kita pikiran, siapkan kita akal, hati, panca indera. Apa susahnya untuk kita gunakan itu merubah sesuatu menjadi lebih baik? Siap Bapak dan Ibu? Jadi 3 sifat air yang harus kita fahami. Satu apa tadi? Mengikuti, menyesuaikan dengan tempat. Yang kedua, kohesif antar molekul, sifat baik kita keluarkan untuk berbuat kebajikan, sifat buruk ya kita hindari. Ya, yang ketiga apa? Sifat air dinamis. Dia akan selalu mencari tempat yang terendah. Kalaupun di depannya tinggi, dia nunggu dulu, kumpulin dulu nih. Kumpulin, nanti baru nyari ke tempat yang rendah. Itu sifat air. Makanya kalau kita ini manusia yang mayoritas sampai 80% terdiri dari air, maka sifat itu pun harus ada dalam diri kita. Selalu merendahkan diri ya, Pak. Itu manusia. Nah, kalau tidak seperti itu, berarti kita gagal memerankan diri sebagai tadi mayoritas air dalam tubuh kita. Maka orang Jawa mengatakan dadio banyu, ojo dadi watu. Paham Bapak dan Ibu? Oke, kalau paham saya kepengen tanya nih, yang di tengahnya air apa? Yang di tengahnya air apa? Yang benar. Oke, kita lihat ya. Hujan, ini contoh. Hujan itu polanya begini Bapak dan Ibu. Jadi air di permukaan bumi itu menguap karena panas. Dan mayoritas air yang menguap itu air laut. Ya enggak? Mayoritas air laut. Tapi oleh Allah turun jadi air tawar. Ini kan kuasanya Allah coba. Ya. Ini yang harus kita pahami coba. Sebagian besar air yang menguap itu adalah air asin dari laut. Tapi proses yang dilakukan oleh Allah sedemikian rupa, ya, sehingga jatuhlah air itu ke bumi dalam bentuk tawar. Ya. Jadi uap air di udara menjadi awan, awan nanti ditiup oleh angin, ya,
nanti karena ditiup angin ketemu dengan awan-awan lain sehingga bertumpuk-tumpuk gitu loh. Di sana terjadi gesekan. Ini ilmu, ya, terjadi gesekan, ya, sehingga karena panasnya gesekan tadi memunculkan apa? Geluduk, sehingga awan di atas tuh dingin. Kalau Bapak Ibu naik pesawat, ya, itu awan itu jangan dikira seperti asap, atos itu duduk. Itu kemungkinan es saking ininya Bapak dan Ibu, ya. Karena kena kilatan itulah yang menyebabkan apa? Turunnya hujan. Dan turunnya hujan ini Bapak dan Ibu dari puluhan ribuan kaki, mbuh kakinya nininya siapa, mbuh, dari puluhan ribu kaki turun dengan kecepatan sama dan diameter yang sama. Kecepatannya sama, diameternya sama. Coba kalau kita naik ke atas rumah, nyiram ke bawah, bisa enggak kecepatannya sama, diameternya sama, besarnya itu sama? Enggak bisa. Tapi hujan Bapak dan Ibu dari ketinggian begitu tinggi, itu kecepatannya sama, diatur oleh Allah, dan diameternya itu sama. Ya, coba Bapak dan Ibu, kalau kita lempar kedelai ke teman kita jarak 1 meter lurus gini, ya, sakit enggak? Ya, kalau kita dilempar kedelai sama teman kita jarak 1 meter, sakit enggak? Sakit. Padahal lurus, ini atas ke bawah. Kira-kira tekanan semakin tinggi enggak? Semakin tinggi. Tapi enggak pernah kita mendengar ada orang benjut gara-gara hujan. Kecuali hujan es. Ya, ini air hujan ini. Kan kuasa luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah merasa ini bentuk dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah lewat Rasulnya mengatakan salah satu, ya, waktu yang tepat untuk berdoa ketika hujan lebat. Kalau kita ketika hujan lebat ngapain? Turu, tidur apa? Iya. Kan kita seperti itu, padahal Allah jadikan hujan lebat itu sebagai media untuk kita bermohon kepada Allah, tapi kita malah tidur nyenyak, hangat, pengantar tidur, kan jadi aneh. Nggak ada rasa syukurnya gitu loh. Apalagi ibu-ibu kalau meme baju, ya, hujan, malah hujannya yang disalahin. Waduh, hujan, ya. Padahal kita kalau ada hujan turun disuruh doa apa? Allahumma shayyiban nafian, malah kita mencaci hujan, kan jadi aneh. Mana letak syukur kita gitu loh. Padahal hadirnya hujan amat sangat diharapkan. Nah, kita lihat ilmu ini benar apa salah gitu ya. Kita lihat. Ya. Jadi Allah sampaikan alladzi yursilur riyah, ya. Allah yang mengirim angin, fatuthiru sahaban, kemudian angin tadi membawa itu awan, ya, mengumpulkan awan, ya, fayabsutuhu fis sama, kemudian awan yang terkumpul itu membentang, mau diarahkan kemana itu awan, ya, diarahkan ke Indonesia, diarahkan kemana lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yaj'alu kisafa, ya, dan awan-awan itu dibuat tadi kayak es tadi, menggumpal sedemikian rupa, ya. Fatarul wadqa, dengan bantuan petir, ya, dia bisa menurunkan air hujan di balik awan itu. Jadi teori ayat ini sudah terbaca oleh manusia
sia. Ya. Jadi proses hujan itu ternyata Allah ajarkan kepada kita sehingga manusia menemukan dengan ilmunya menemukan teori hujan. Maka oleh kita, Bapak dan Ibu, ada namanya hujan buatan. Bagaimana mempola awan buatan, ya? Awan buatan itu bergantung kepada angin gitu loh. Posisinya tidak selalu berhasil tapi ya. Diikuti polanya gitu loh. Pola angin di mana ke mana anginnya, lalu dibuatin apa? Zat yang bisa menghadirkan apa? Gumpalan awan. Naik pesawat disebarin itu. Ya, modelnya disebarin garam modelnya. Pernah lihat hujan buatan Bapak Ibu? Itu ketika biasanya ya dilakukan oleh pemerintah atau oleh LSM ketika terjadi hutan terbakar, maka dibuatlah hujan buatan, tapi tidak selalu berhasil. Nah, bagaimana Allah membuat ini menjadi sesuatu yang sempurna Bapak dan Ibu? Tadi kesempurnaan itu ada pada apa? Diameter hujan, kecepatan turun, itu Allah jaga betul itu. Ya, Allah jaga betul. Nah, kemudian faiza asaba bihi mayyasha, ketika hujan itu menimpa orang yang dikehendaki dari hambanya, idzahum yastabshirun, maka seketika orang menjadi bahagia. Para petani bahagia walaupun belum menanam. Ya, dulu saya sampaikan, ya, profesi yang paling dimuliakan itu apa? Petani, bukan pegawai. Ya, petani bukan pegawai. Lihat dari kewajiban yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih besar petani ketimbang pegawai dan lebih awet ya jenis pekerjaannya ketimbang pegawai. Kalau pegawai ada pensiunnya, petani tidak ada pensiunnya. Kalau dia mampu mengelola tanah mesti menghasilkan. Ya, kenapa? Karena Allah buat tanah itu mudah untuk ditanam. Kenapa mudah ditanam? Karena mengandung unsur air. Gitulah. Jadi ketika kita mampu menjaga kelembaban tanah, maka kita dijamin bisa menumbuhkan kehidupan dari tanah tersebut. Maka di mana ada air, di sanalah ada kehidupan. Paham Bapak dan Ibu? Okay? Jadi di mana ada air, di sanalah ada kehidupan. Maka kalau kita kepingin hidup, ya kuasai air. Nah, namun yang menarik, ketika kita sekolah, air itu termasuk benda mati apa benda hidup? Dulu kalau ditanya oleh Pak Guru, sebutkan makhluk hidup. 1, manusia. 2, tumbuh-tumbuhan. 3, hewan. Air, benda mati. Yang salah siapa? Qur'annya atau guru-guru kita? Kenapa saya katakan ini perlu diperdebatkan? Karena air itu menghidupkan bumi. Bahkan kita tercipta dari apa? Dari air. Dari apa? Dari air. Bukan dari benda mati. Kenapa? Air itu punya perasaan. Jangan dikira tidak punya perasaan. Bisa merespon. Rasulullah kalau ada sahabatnya yang sakit, ambil air putih, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan An-Nas, Al-Alaq, dibacakan ayat kursi, diminumkan, dia merespon, jadi obat. Begitulah. Jadi setiap yang bisa merespon mesti hidup. Gitulah. Jadi ilmu yang mana yang salah? Ilmunya manusia apa ilmunya Allah? Ya, nah, ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Maka ayo muliakan air.
Jangan suka menghina air. Kayak membuang sampah di sungai kan menghina itu. Makanya airnya marah. Wis, sampahnya kumpulin. Jadi banjir, ya enggak? Ini yang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Ini menariknya. Hum yastabsyirun. Mereka menjadi senang gara-gara hujan. Kenapa? Karena hujan itu adalah rahmat. Maka tolong nanti dipraktekkan Bapak dan Ibu. Menanam tumbuh-tumbuhan yang disiram dengan air hujan sama yang disiram dengan air tanah, lebih cepat tumbuh mana? Air hujan. Kenapa? Karena Allah kasih kandungan rahmat di dalam air hujan itu. Coba lihat, hujan sekali saja besok tumbuh enggak rumputnya? Tumbuh. Beda kalau kita pakai air tanah, sehari 2 hari disiram, tumbuhnya tidak maksimal. Maka mari kita maksimalkan air hujan itu, monggo. Di sini kan kalau hujan kan banyak nih air hujan turun. Ya, diapain itu? Mungkin ditampung, dialirkan ke tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar, gitu loh. Karena kandungan rahmatnya yang kita harus maksimalkan. Yang terjadi di kita kan dibuang. Ya, dibuang. Mari kita benahi Bapak dan Ibu. Ya, oke. Ini yang menarik. Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, kata Rasul. Ya, fil ma wal kala wan nar wa thamanuhu haramun. Ini fakta di lapangan Bapak dan Ibu. Kaum muslim atau manusia berserikat dalam 3 hal. Berserikat itu maksudnya sama-sama memiliki hak atau sama-sama memiliki, ya, apa? Air, padang rumput, dan api. Dan harganya adalah haram. Ini Rasul mengatakan 14 abad yang lalu. Benar napa boten Bapak dan Ibu? Leres napa boten niki? Haram, ya, atau bahasanya orang manusia itu berserikat dalam 3 hal. 1 air, padang rumput, dan api. Kira-kira ada enggak manusia yang tidak membutuhkan ini? Semua mesti butuh. Siapa yang tidak membutuhkan air? Semua manusia butuh. Siapa yang tidak membutuhkan tumbuh-tumbuhan? Bahasanya di sini rerumputan, pepohonan. Siapa yang tidak membutuhkan pepohonan? Semua butuh. Karena tanpa pohon oksigen jadi enggak? Enggak. Nah, selain air, maka perhatikan perilaku ini. Air kita perhatikan sikap kita, tumbuh-tumbuhan juga kita perhatikan. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu bisa memberikan aliran oksigen kepada kita. Coba ada enggak di antara Bapak dan Ibu yang suka nyiram pisang? Pohon pisang. Ada enggak? Ya, terkadang keberadaan pohon pisang tidak kita hiraukan selama ini. Kita anggap baru ada kalau buahnya sudah matang. Padahal pohon pisang itu hadir untuk memberikan oksigen kepada kita. Ya enggak? Tapi di antara kita ini ada apa tidak ada yang nyiram pohon pisang? Hampir tidak ada. Mana belas terima kasih kita kepada pohon pisang? Sudah tumbuh sendiri, sudah ngasih oksigen, sudah ngasih buah, ya tak? Ya, lah oleh kita kan idealnya kalau kita punya tanaman berbuah, yang muncul itu pikiran tetanggaku piro, bukan langsung lihat buah,
regane piro gitu lah. Kenapa? Karena proses buahnya itu mayoritas peran Allah di balik itu. Sama kayak pisang tadi lah. Ya, jarang di antara kita ini punya pisang langsung ngitung tetangga. Tapi nyari nomor HP bakul. Cobalah dirubah gitu ya. Ini rumput namanya atau pepohonan itu menjadi apa? Di sini serikat buat kita. Demikian juga api. Api ini berarti kan energi untuk menerangi. Nah, maka pemahaman yang harus kita pahami ya, tidak boleh mempermainkan harga ketika orang itu membutuhkan dalam 3 hal ini gitu loh. Ya PLN itu termasuk apa? Api. Batu bara termasuk api. Minyak bumi termasuk api. Tidak boleh samanu haramun gitu loh. Pemerintah diberikan hak untuk mengelola sudah benar. Cuman oleh pemerintah diswastanisasi, itu yang menyebabkan masyarakat manusia menjadi berat. Kapitalisme itu seperti itu gitu loh. Coba idealnya gitu nih ya, hak kelola ada pada pemerintah dalam rangka menjamin 3 hal ini terdistribusi dengan bagus di tengah-tengah masyarakat, bukan dijadikan sebagai ladang untuk mencari keuntungan. Akhirnya apa kalau ladang menjadi keuntungan? Masyarakat yang geger. Ya enggak? Gas sekarang coba berapa? Besok per Januari katanya enggak boleh beli gas kecuali pakai KTP apa ya? Listrik. Di Amerika Bapak dan Ibu, listrik itu dipercayakan kepada pemerintah yang ngelola, tapi harganya bergantung kepada masyarakat gitu loh. Sehingga masyarakat akan bisa menata diri. Nah, kalau di sini kan tidak, pemerintah yang nentukan. Kalau naik orang ngomong, naik dulu baru ngomong, ya. Gimana menjadi baik gitu loh. Padahal maka Rasul mengatakan di sini wasamanu haramun, kamu mengambil keuntungan dalam hal itu statusnya bisa menjadi haram. Haram itu artinya apa? Haram itu tidak menghadirkan ketentraman dalam kehidupan ini gitu loh. Jadi kalau kita mau membenarkan posisi ini, negara boleh mengelola ya, tetapi pengambilan keuntungannya itu hanya boleh, tapi hanya sebatas untuk pemeliharaan dari pengelolaan itu, bukan menyedot keuntungan benar-benar gitu ya, tapi boleh mengambil keuntungan dalam rangka menjaga operasional pengelolaan itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, tapi karena kita kapitalisme susah untuk itu, dan ini yang digaungkan oleh gerakan apa khilafah itu gitu loh, mengarah ke sini logika berpikirnya mereka gitu loh, karena hadis ini. Nah, di hadis yang lain, al muslimuna syuraka fi salasin fil kala wal ma wan nar, hampir sama. Ada beberapa hadis lain, tapi tetap 3 hal ini, karena 3 hal ini menjadi kebutuhan setiap orang. Maka perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah agar tidak terjadi saling sikut, tidak terjadi saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah, bisa dipahami guys, jadi ada 3 diperhatikan itu. Jadi nanti kalau ada orang kok air sumurnya sedikit sementara sumur kita banyak, jangan halangi dia untuk mengambil air di tempat kita, karena itu air itu bukan milik kita gitu loh. Kegunaannya titipan, silahkan dibolehkan. Maka kenapa Bapak dan Ibu, ketika kita bicara 3 hal ini, Rasul memberikan keutamaan kalau kita bisa bersedekah dengan 3 pola ini Bapak dan Ibu.
Sedekah air itu pahalanya luar biasa Bapak dan Ibu. Ya, sedekah air, sedekah rumput, ya, rerumputan, apalagi sedekah energi. Wah, luar biasa. Karena kebutuhan yang paling mendesak manusia yaitu, ya, misalkan yang punya tabung gas 5, misalkan ada tetangga kehabisan gas, nih saya sedekah. Nah, ada enggak di sini? Ada bakul gas itu. Jadi sedekah pada air, sedekah pada gas, ya, energi, sedekah pada rerumputan, ya. Rerumputan apa pohonan juga termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena ini hajat orang banyak. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Jadi ini yang harus kita pahami. Baik, kita lihat aneka ragam manfaat air, ya. Air itu Bapak dan Ibu menjadi media yang mengantarkan vitamin dan mineral ke seluruh sel dan organ tubuh. Jadi maka kenapa kita diperintahkan dalam ilmu kesehatan sehari berapa liter? 8 liter. Benar ya Mas? 8 liter, ya. 8 gelas atau 8 liter Mas? Ya, artinya kenapa? Karena air itu penting. Dia bisa hadir untuk membawa vitamin, mineral ke seluruh tubuh sel dan organ tubuh. Sebaliknya kalau kekurangan air, vitamin dan nutrisi itu tidak mengalir sehingga berdampak kepada kesehatan tubuh. Ya, jadi perbanyak minum air. Konsumsi air dalam jumlah cukup akan memperlancar sistem pencernaan sehingga kita akan terhindar dari dehidrasi dan masalah-masalah pencernaan seperti mah ataupun sembelit. Jadi perbanyak air. Kalau batuk perbanyak air. Kalau susah buang air besar perbanyak minum air. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, air putih membantu memperlambat tumbuhnya zat-zat penyebab kanker plus mencegah penyakit batu ginjal dan hati. Ya, jadi perbanyak minum air putih. Melindungi kulit dari luar sekaligus melembabkan dan menyehatkan kulit. Jadi orang yang rajin mandi, ya, kulitnya terjaga. Orang yang bebeh mandi, kulitnya tidak terjaga. Itu contoh sederhana. Dan alhamdulillah Islam memperkenalkan itu kepada kita. Ya, kita disuruh mandi, disuruh berwudu. Ya, ini dua hal yang luar biasa. Keunggulan dari Islam itu ada mandi, ada wudu. Kemudian air sebagai mediator yang berfungsi membantu membuang racun dalam tubuh kita yang tentu saja keluar dalam bentuk air seni. Dan itu menarik Bapak dan Ibu. Pernah lihat kelapa Bapak dan Ibu degan? Ada sanyonya enggak? Ujuk-ujuk di atas ada airnya, ya. Dari mana air itu? Pohon itu punya sanyo enggak? Sanyo tahu? mesin air yang masukkan air dalam kelapa enggak ada toh? Maka khasiatnya karena prosesnya bagus, maka khasiatnya jadi bagus Bapak dan Ibu. Itu rahasia penciptaan. Ketika prosesnya jelimet, ya, Allah buat proses jelimet, hasilnya juga akan luar biasa. Maka orang mengatakan minum degan bisa melawan racun kalau kita tidak cocok dengan makanan atau obat, minum degan. Nah, kenapa? Karena khasiatnya itu, karena prosesnya itu yang luar biasa. Sama seperti prosesnya hujan kan luar biasa itu, ya. Prosesnya sedemikian rupa, maka nilai yang muncul dari proses itu menjadi luar biasa. Termasuk degan, apalagi misalkan. Badek itu apa? Ya dari pohon. Oh ya, itu sajeng ya. Nah, itu khasiatnya luar biasa. Maka jadi
jangan dikira asal-asalan gitu loh. Ada makna di balik itu semua gitu loh. Coba harga air dari keran sama harga air yang diseduh, dicampur gula, dicampur teh, itu lebih mahal mana? Campur gula. Kenapa? Karena prosesnya yang berjalan itu menjadikan mahal. Gitulah. Jadi kalau kita pintar berproses, ya, banyak melakukan tahapan-tahapan dalam hidup ini, jadilah kita punya nilai di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tapi kalau kita tidak berproses, tidak akan pernah bernilai, gitulah. Itu nilai positifnya, gitu loh. Ya, kenapa harga air biasa sama teh, sama kopi, sama susu kok beda-beda? Karena prosesnya yang berbeda. Pisang digodok sama digoreng sama dibuat crispy, nah, sama apa enggak? Beda, karena prosesnya beda. Maka di hadapan Allah yang dilihat tuh prosesnya, bukan hasilnya. Allah menghargai dari setiap proses yang dilakukan, Bapak dan Ibu. Ini yang harus kita pahami, Bapak dan Ibu, ya. Jadi bagaimana proses Allah ciptakan air, ternyata banyak memberikan nasihat, banyak memberikan manfaat kepada diri kita. Jadi jangan dianggap sepele itu air. Ya, lihat air Zam-Zam. Prosesnya susah apa Anda? Susah. Harus lari 7 kali Safa Marwah, panasnya luar biasa, ya, dan dilakukan dengan penuh keyakinan, ya. Lalu muncullah Zam-Zam. Maka setiap orang minum air Zam-Zam, apapun yang terlintas dalam hati dan pikirannya sebelum minum, dia sampaikan kepada Allah, Allah akan kabulkan. Maka Bapak dan Ibu, kalau ada orang pulang haji, itu dimaksimalkan. Zam-Zamnya minta doa kepada Allah, Bismillah, ya Allah, berikan ini, berikan ini, berikan ini, minum. Itu punya khasiat. Karena Rasul mengatakan 5 syuribalah, apapun yang kalian minta, ketika Anda minum Zam-Zam, Allah akan kabulkan. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Ini air sekali lagi. Maka perlakuan kita tiap hari kita perbaiki. Berikutnya, ya, kita lihat dalam Al-Quran fungsi air itu apa? 1, sumber kehidupan. Tadi sudah saya jawab. Jadi bahwa air adalah sumber kehidupan. Kita bisa lihat ayatnya, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Jadi ini bicara tentang alam semesta, Pak dan Ibu. Dulu alam semesta ini menjadi sebuah kesatuan, Pak dan Ibu. Ya. Fafataknahuma, jadi bumi dan langit ini menjadi sebuah satu kesatuan. Fafataknahuma, kata Allah, kami pecah dia. Jadi ada bumi sendiri, ada langit, ada planet, gitu ya. Itu Allah lakukan itu. Namanya teori Big Bang. Jadi ledakan besar, Big Bang itu. Cuman dari ledakan itu Allah memberikan air yang cukup banyak di bumi ini. Maka Allah sampaikan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu, ya, dari air. Ya. Jadi air itu menjadikan adanya kehidupan di muka bumi ini. Adapun planet lain yang tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan. Jadi kalau ada planet kok bilangnya ada alien, ada apa lagi, ya, ada makhluk luar angkasa, itu dicek. Kalau tidak ada air, berarti itu ngelomboni, ya. Kecuali kalau dia menempati sebuah tempat yang ada airnya, mesti di sana ada kehidupan.
Tapi kalau tidak ada air, pastikan tidak ada kehidupan di dalamnya. Kering. Dulu Arab kan tempat yang tandus, tidak ada air dulu. Sekarang setelah ada air Zam-Zam, kemudian kemampuan manusia untuk mengebor tanah ke dalam, muncullah air. Oh, subur sekarang, ada kehidupan di sana. Ya, tapi kalau tidak ada air, jangan harap ada kehidupan di sana. Maka kalau kita kemana-mana, pastikan air, kata kuncinya. Karena kemampuan hidup manusia tanpa air itu luar biasa. Tidak ada air akan cepat mati. Nah itu. Jadi afala yu'minun, tidakkah mereka beriman? Nah, ilmu pengetahuan sudah menemukan teori namanya apa? Big Bang, ledakan besar dulu itu. Kemudian tsumma jalana naslau min sulalatin mimma immahin, kata Allah. Dan kami jadikan keturunan Adam itu dari saripati air. Jadi kita ini adalah air. Jadi air itu makhluk mati apa makhluk hidup? Kalau saya mengatakan makhluk hidup, ya, buktinya kita ini ada karena ada air mani atau sperma. Nah, maka kita begitu mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena prosesnya juga begitu luar biasa. Ya enggak? Sekian minggu jadi gini, berubah lagi pada minggu berikutnya, berubah lagi begini, kemudian ditiupkan ruh, terus warna terus sampai menjadi seorang anak manusia. Nah, karena prosesnya itu kita menjadi mulia. Ini yang harus kita pahami Bapak dan Ibu. Nah itu. Kemudian berikutnya, kedua, air berfungsi sebagai sarana konservasi, pemeliharaan dan perlindungan tanah. Jadi tanah ini dilindungi dengan proses hujan, siklus hujan itu. Ya, air dapat meningkatkan kualitas tanah dari kering atau tandus menjadi subur sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang dihasilkan. Jadi fasilitas yang Allah siapkan untuk manusia itu sangat-sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Cuman kembali kita sikap syukur terhadap itu yang tidak ada, yang sangat kurang. Ya, kita contohkanlah, sekarang lagi musim buah-buahan apa? Mangga. Mangga kita buah lebat. Orang ngelihat mangga kita aja kita sudah marah. Awas. Padahal yang membuat buah itu siapa? Allah gitu. Ya. Maka cobalah latihan ya. Kalau mangga kita buah, sesekali lah dalam proses buah. Selama ini kan sudah buah-buah terus nih. Ya, cobalah hitung tetangganya. Sebagian untuk tetangga, sebagian untuk kita jual. Kira-kira didoakan enggak sama tetangga? Didoakan. Kira-kira berubah enggak mangga kita? Insya Allah bisa berubah jadi pisang, ya Mbok? Bisa berubah jadi opor ayam. Main Mbok? Mangga rasa opor ayam, mangga rasa pisang, mangga rasa, bisa enggak seperti itu? Bisa. Jadi enggak bosan kita. Coba dilatih makanya. Ya, jalan ngawe ada mengharapkan. Iya, tidak kita harapkan, tapi Allah gerakkan si penerima untuk berbagi balik kepada kita. Ya, itu sudah include dalam kehidupan manusia. Manusia cenderung kepada perbuatan baik dan buruk, tapi Allah bisa menggerakkan dia melakukan perbuatan baik. Ya, kita bisa lihat misalkan air menjadi sana kehidupan. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Perhatikan. Dan apa yang Allah turunkan dari langit ya berupa air hujan itu akan menumbuhkan, menghidupkan dengan air itu bumi yang sebelumnya ya
mati, kemudian setelah bumi itu hidup, batsa fiha min kulli dabbah. Ya, Allah hadirkan jenis-jenis hewan. Ya. Prosesnya dari apa? Dari air hujan tadi. Maka coba dipraktekkan kepada Ibu. Kita selama ini kan terhadap hewan-hewan itu ternyata tidak ambil peduli, bahkan kita anggap sebagai sebuah ini kok kurang gawean lah bahasa kasarnya misalkan. Allah ciptakan nyamuk misalkan, kan kita anggap kurang gawean. Enggak, itu penyimbangan kehidupan alam semesta ini. Bekicot misalkan. Bekicot itu bisa menghasilkan enggak? Bisa. Dipelihara itu bisa menghasilkan. Ya. Halal apa mboten bekicot? Halal, boleh. Ya. Cangkangnya itu zat kapurnya tinggi itu. Ya, dagingnya juga bisa untuk kosmetik dan seterusnya. Tapi kita remehkan, pengganggu, dibuang di tengah jalan. Gitu? Maka cobalah. Jadi tidak ada ruginya kita memaksimalkan apa yang Allah buat. Ya, jadi batsa fiya min kulli dabbah kata Allah. Ya. Jadi dari air hujan, proses air hujan di tanah itu, ya, dia bisa menghadirkan binatang-binatang yang hadirnya binatang itu untuk kebermanfaatan kepada kita. Ya, bekicot, cacing, terus apa lagi yang dari jadi ular itu, jadi ulat itu apa namanya? Ya, itu kan sesuatu yang bermanfaat kepada Ibu. Jadi jangan nyepelek ke itu. Padahal itu bisa menjadi pintu rezeki buat kita, ya. Kemudian watasrifir riyah, ya, kemudian angin itu diputar oleh Allah, ya, was-sahab, dan awan-awan, ya, al-musakhkhar bainas samai wal ardi. Jadi pindah dari satu bumi ke bumi yang lain, la ayatil liqaumi yaqilun, agar manusia berpikir, kapan angin ini terjadi maka aku lakukan ini, kapan angin ini terjadi maka aku siapkan ini. Idealnya seperti itu. Maka penting namanya ilmu pengetahuan itu di sana, bisa membaca gejala-gejala alam. Jadi tidak semangat saja, tapi ilmunya juga. Ilmu dodolan misalkan, aku dodolan es kok di musim hujan, ya ndak laku. Dia tidak bisa membaca gejala alam. Kudune bakul bakso. Ya, ini contoh sederhana. Jadi angin, awan dikuasai dan dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian di akhir ayat mengatakan la ayatil liqaumi yaqilun, untuk orang-orang yang mau berpikir. Itulah. Artinya dia bisa mengambil momennya. Ini momennya apa? Saya akan penuhi. Ini momennya apa? Saya akan lakukan. Nah, di kita ini kan tidak. Coba sekarang harga gabah berapa coba? Harga gabah berapa sekarang? 800 lebih Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita tidak bisa membaca gejala alam. Coba lihat surat Yusuf itu apa? Itu isinya berkaitan dengan pola tanam, pola pertanian. Ya, kan ada yang bertanya kepada Yusuf, Yusuf, ini begini nih, aku mimpi, tolong ditakwil. Nah, tapi kan kita kalau baca surat Yusuf kan hanya sebatas ben anakku ganteng, ya Mbok? Ya Allah, kok sebegitunya kita ini. Itu ilmu itu, ya. Jadi maka orang menguasai Quran itu luar biasa Bapak dan Ibu. Tahu tahapan-tahapannya, bisa membaca gejala alam. Nih, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan
langit, menurunkan dari langit hujan yang dengannya kami keluarkan buah-buahan. Disuruh apa kita? Bercocok tanam. Jadi profesi yang dimuliakan itu ya petani, pekebun, ya, apalagi tadi yang perusahaan tambang, itu mulia-mulia itu. Karena sampai hari kiamat tidak akan habis. Kapan ada hujan mesti akan hadir itu profesi. Ya, jadi jangan mengecilkan petani. Ya, karena Allah terlibat dalam proses tani itu dengan catatan dia menguasai ilmunya, gitu loh. Fakhraja minats tsamarati rizqan lakum. Jadi air hujan itu yang mengeluarkan buah-buahan untuk kalian, disuruh nanam. Bercocok tanam menjadi rizqan lakum, buah-buahan tadi menjadi rezeki buat kamu. Wasakhra lakumul fulka, dan kami tundukkan apa? Lautan untuk apa? Jadi nelayan, jadi peternak, jadi pengolah lautan, gitulah. Ya, kita ini kan hanya senang mancing di kolam tok. Ya ndak hasil, ya nggak akan pernah dapat banyak. Ya, Allah mengatakan lautan loh, bukan kolam. Paham bahwa apa yang suka mancing? Aku udah laut. Ya, ayo mancing ke laut, naik perahu. Kalau kepingin banyak, ya. Wasakhra lakumul anhar, dan kami jadikan buat kamu apa? Sungai-sungai. Untuk apa sungai kira-kira pada Ibu? Ya bisa tunjuk jalan, bisa dimaksimalkan lah bahasanya. Ya, itu semua Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita manusia. Cuman kita yang tidak kreatif. Ya, tidak kreatif itu. Dan ini ilmu Bapak dan Ibu. Jangan dikira bukan ilmu. Yang ngajarin siapa langsung? Allah. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian ketiga, berfungsi sebagai sarana penyucian dan kesehatan atau sanitasi. Ya. Al-Anfal ayat 11, perhatikan Bapak dan Ibu. Iz yughshikumun nu'asa amanatan wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijzas syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Perhatikan, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Ini sudah ada yang mengantuk. Allah menjadikan itu. Wa yunazzilu alaikum, tertidur maksudnya ya. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an. Ya. Dia menurunkan buat kalian dari langit itu air. Fungsinya apa? Liyutahhirakum, untuk mensucikan kamu. Jadi hadas itu disucikan dengan air, najis disucikan dengan air. Ada ilmunya di dalam ilmu thaharah itu. Ya, air hujan boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk mandi besar. Ya, nah, cuman persoalan di tengah-tengah pemahaman kita ada perbedaan pendapat. Nah, kemarin saya di PKU didatangi oleh asesor sertifikasi halal laundry. Dia memperdebatkan kalau pakaian pasien kan kena najis nih, ya. Najisnya kan ada mutawasid, ya. Najis yang ini, maka kan harus dicuci dengan air 2 kulah. Dia pendapatnya Syafi'i yang selalu dipegang gitu loh. Air 2 kulah itu setara dengan berapa liter? 190 liter. Nah, sementara rumah sakit mencuci dengan kapasitas mesin
tidak sampai 28 kilo, sekitar 20-an kilo. Di mesin itu tertera ada kapasitas air sebanyak kurang lebih sekitar 90 liter air. Gitu loh. 90 liter air. Diperdebatkan oleh dia. Oh, ini masih najisnya masih, kenapa tidak sampai 2 kula? Nah, dia pahami secara terkotak-kotak kalimat itu, 2 kula itu. Padahal 2 kula itu adalah sebuah proses dari awal sampai akhir gitu loh. Jadi dalam setiap pencucian baju pasien itu ada 6 proses, 4 proses menggunakan air. Jadi kalau ditambah 90 kali 4 sudah berapa itu? 36 gitu loh. Dia tidak paham. Saya sampaikan, Pak, memahami 2 kulah itu adalah satu proses akumulasi. Maka kalau kita punya air, misalkan kalau Syafi'i ya, 1 bak kalau kurang dari 2 kulah kena najis ya tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi namanya 2 kulah itu adalah akumulasi dari sebuah proses. Diceritakan seperti itu, akhirnya ya manut gitu loh. Ya, jadi itu yang namanya 2 kulah. Ada jatuh najis, tinggal diangkat najisnya, air yang tersisa masih bisa dipakai untuk berwudu. Kecuali kalau dia masuk, ya ada benda najis masuk, kemudian benda tadi merubah warna, merubah bau atau rasa, baru tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Tapi kalau tidak, silahkan digunakan untuk bersuci karena lebih dari 2 kulah. Nah, itu kita jelaskan kemarin itu. Wah, dia baru tahu. Nah, itulah pentingnya yang namanya ilmu. Jadi fungsi air hujan liyutahhirakum, dia mensucikan kamu. Wa yuzhiba ankum rijzas syaitan, dan air hujan itu bisa menghilangkan gangguan setan. Nah, jadi kalau bahasanya bisa jadi ini memaknainya, kalau ada orang kesurupan, ya kasih hujan-hujanan. Karena itu rahmat itu. Ya, itu rahmat. Jadi kalau orang dianggap ini kena setan apa enggak, hujan-hujanan aja coba. Ya, hujan-hujanan saja coba. Waliyarbitu ala qulubikum, ya, dan akan menguatkan hatimu karena memahami hujan itulah sebuah rahmat. Wa yutsabbita aqdamakum, dan akan memperteguh telapak kakimu, karena kita tidak akan merasa bahasanya ya ditinggalkan oleh Allah. Kenapa? Karena air hujan itu ternyata pada Ibu volumenya itu tetap. Air itu volumenya tetap dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang terjadi di kita itu karena kerusakan alam yang menyebabkan banjir. Maka kiamat itu kan tenggelamnya sebagian atau seluruh bumi ini. Kenapa? Karena kemampuan tanah menyerap air itu tidak ada, sehingga air hujan itu tidak kesedot, jadi ngembang bahasanya. Ngembang jadilah banjir. Sekarang ya, nah itu. Nah, terakhir, air dijadikan sebagai simbol. Air menjadi simbol untuk surga, ketakwaan dan rahmat Tuhan. Nah, bisa dilihat dalam surat Muhammad. Mathalul jannatil lati widal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Ini gambaran-gambarannya Bapak Ibu. Jadi air itu menjadi perumpamaan surga. Jadi surga itu isinya air yang mengalir dari susu, rasanya yang tidak pernah berubah, diambil oleh siapapun. Kemudian dari khamar yang begitu nikmat, ya, yang diminum. Kemudian dari madu yang begitu luar biasa lezatnya, ya.
Wahum fiha min kulli tsamarat, di surga itu karena airnya bagus maka hasilnya juga pepohonan yang bagus, buah-buahannya juga bagus ya. Itu adalah bentuk pengampunan dari Tuhan atau balasan kepada orang-orang yang masuk surga. Nah, ini gambarannya. Jadi air itu dalam Al-Qur'an bisa berarti simbol daripada kedamaian. Saya kira itu Bapak dan Ibu bicara tentang air, sehingga saya mengajak ayo kita benahi sikap kita terhadap air. Satu, maksimalkan fungsi air, jangan suka buang-buang air. Dua, jangan suka membuang sampah di kali, jangan suka membuang kotoran di kali. Air itu punya perasaan. Ya. Tiga, hujan tolong dimaksimalkan manfaatnya. Jangan dibuang-buang karena air hujan adalah rahmat dari Allah. Prosesnya yang begitu luar biasa, ini benar-benar harus kita bisa manfaatkan. Dan keempat, karena kita bagian dalam tubuh kita ini 80% dari air, maka milikilah sifat-sifat air. Tadi ada 3. 1, jadilah orang yang bisa menyesuaikan di mana kita berada. Seperti air bisa jadi piring, bisa jadi gelas. Yang kedua, ya, molekul air itu akan menyatu dengan yang sama. Maka kita pun kalau kita punya karakter baik, ya satukan kebaikan itu dengan orang yang baik. Yang ketiga, harus dinamis kita hidup. Jangan diam saja. Ya, jangan egois. Kita harus bergerak, kita harus melangkah, kita harus kreatif. Itu menjadi catatan penting dari kajian kita berkenaan dengan air. Maka yang bisa saya sampaikan mungkin cukup. Ada 2 menit. Monggo satu pertanyaan saja, monggo. Berkenaan dengan air. Kalau tidak ada, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita, mencerahkan kita, mendorong kita menjadi orang yang kreatif, ya, tidak menyia-nyiakan air yang Allah berikan kepada kita. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.